Lu sadar nggak? Banyak orang kerja mati-matian cari uang, tapi justru yang paling kaya itu dibayar karena mereka hidup. Bukan karena kerja keras doang, tapi karena gaya hidup mereka jadi produk. Ini bukan kebetulan, ini strategi yang sengaja mereka bangun. Dan ironisnya, kebanyakan orang malah menganggap hobi cuma buang waktu, bukan aset. Padahal disitulah tambang emas yang selama ini lu injek tiap hari. Gue bakal buka satu perspektif yang jarang dibahas terang-terangan. Gaya hidup itu bukan cuma identitas, tapi bisa jadi mesin uang kalau lu ngerti cara mengemasnya. Para miliarder nggak selalu mulai dari ide rumit. Banyak dari mereka mulai dari apa yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Bedanya, mereka tahu cara mengubah kebiasaan jadi nilai jual. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Di video ini, gue bakal bongkar gimana cara lu mengubah gaya hidup lu. Entah itu nongkrong, olahraga, gaming, atau bahkan cara lu mikir. Jadi bisnis yang scalable dan menghasilkan besar. Bukan sekedar teori motivasi, tapi langkah konkret yang bisa langsung lu eksekusi. Lu bakal ngerti kenapa sesuatu yang kelihatannya biasa aja bisa jadi tambang miliaran kalau diposisikan dengan benar. Dan yang paling penting, lu bakal mulai melihat hidup lu sendiri dengan cara yang berbeda. Jadi kalau selama ini lu ngerasa hidup lu biasa aja, mungkin bukan hidup lu yang salah, tapi cara lu melihat nilainya. Karena di dunia bisnis modern, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling jago mengemas dirinya. Sekarang pertanyaannya, lu masih mau jadi konsumen gaya hidup orang lain, atau mulai jadi pemiliknya? Pertama, lu harus paham satu prinsip dasar. Nilai itu bukan dari apa yang lu lakukan, tapi dari bagaimana itu dilihat orang lain. Contoh simple, ngopi itu biasa, tapi kalau lu bungkus jadi ritual produktivitas pagi, tiba-tiba itu punya value. Sama kayak orang yang jogging, bedanya ada yang cuma olahraga, ada yang jadi brand lifestyle sehat. Jadi langkah pertama, identifikasi aktivitas yang lu ulang setiap hari, yang bisa dipersepsikan lebih bernilai. Anggap aja hidup lu itu kayak warung. Banyak orang punya bahan yang sama, tapi yang laku keras itu yang tahu cara display dagangannya. Lu mungkin suka main game, tapi belum tentu lu lihat itu sebagai aset. Padahal kalau dikemas jadi konten, komunitas atau edukasi, itu berubah jadi produk. Jadi jangan tanya apa yang bisa dijual, tapi tanya apa yang sudah gua lakukan yang bisa dikemas jadi sesuatu yang orang lain pengen. Langkah kedua, ubah dari konsumsi jadi dokumentasi. Kebanyakan orang menikmati gaya hidup, tapi nggak pernah menangkap nilainya. Padahal di era sekarang, yang menang bukan cuma yang melakukan, tapi yang mendokumentasikan. Misalnya lu suka fitness, jangan cuma latihan, tapi rekam progres, share insight, bangun cerita. Dari situ, orang mulai melihat lu bukan sekedar pelaku, tapi referensi. Bayangin gini, dua orang sama-sama suka kopi. Yang satu cuma minum, yang satu lagi bikin konten review, cerita rasa, bahkan bahas filosofi kopi. Dalam 6 bulan, yang kedua bisa punya audiens, trust, bahkan peluang bisnis. Kenapa? Karena dia mengubah pengalaman pribadi jadi aset publik. Ini yang kebanyakan orang lewatkan. Mereka hidup, tapi nggak mengarsipkan hidupnya jadi nilai. Langkah ketiga, tentukan sudut unik lu. Dunia ini udah penuh bro, tapi bukan berarti nggak ada ruang. Yang bikin beda bukan apa yang lu lakukan, tapi perspektif lu. Lu bisa bahas hal yang sama, tapi dengan cara yang lebih relate, lebih jujur, atau lebih tajam. Disinilah personal branding mulai terbentuk. Bukan dibuat-buat, tapi diambil dari cara pikir asli lu. Analogi gampangnya, semua orang bisa jual nasi goreng, tapi nggak semua punya pelanggan setia. Kenapa? Karena ada yang jual rasa, ada yang jual pengalaman, ada yang jual cerita. Nah, gaya hidup lu itu bahan mentahnya, dan sudut pandang lu itu resep rahasianya. Kalau dua ini digabung, lu nggak lagi sekedar hidup, tapi mulai membangun aset. Jadi sampai sini, pola mainnya udah mulai kelihatan. Ambil apa yang sudah lu lakukan, ubah jadi sesuatu yang terlihat, kasih perspektif unik. Ini fondasi awal sebelum masuk ke monetisasi. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya potensi, tapi karena nggak pernah mengemas potensi itu. Dan di titik ini, lu udah selangkah di depan kebanyakan orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibongkar. Nggak semua passion itu langsung jadi uang. Tapi semua passion bisa jadi entry point ke uang. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir ikutin passion pasti kaya. Faktanya, passion tanpa sistem itu cuma hobi mahal. Yang bikin beda itu bukan passionnya,
tapi bagaimana lu mengubah perhatian, attention, jadi transaksi, money. Gini bro, di dunia digital hari ini ada satu mata uang baru, perhatian. Data dari berbagai platform nunjukin, rata-rata orang ngabisin 6-8 jam sehari di internet. Itu berarti ada ribuan peluang setiap hari buat gaya hidup lu dilihat orang. Dan di balik setiap perhatian itu, ada potensi uang. Rumusnya simple, attention ke trust ke transaction. Kita breakdown pakai angka biar kebayang. Misalnya lu punya 10.000 orang yang follow gaya hidup lu. Dari situ, 10% aktif engage, sama dengan 1.000 orang. Dari 1.000 ini, cuma 3% yang beli sesuatu, sama dengan 30 orang. Kalau lu jual produk digital seharga Rp100.000, itu udah 3 juta rupiah dari satu produk sederhana. Sekarang bayangin, kalau lu punya 100.000 audiens, atau produk lu harganya 1 juta rupiah. Permainannya mulai kelihatan kan? Ini yang miliarder ngerti. Mereka nggak jual produk dulu, mereka bangun audiens dulu. Banyak orang kebalik, sibuk bikin produk tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Karena nggak ada trust. Sedangkan kalau lu udah punya audiens yang percaya sama gaya hidup dan cara pikir lu, jualan itu tinggal mengalir. Bahkan kadang tanpa hard selling. Tapi di sini ada jebakan yang sering bikin orang gagal. Mereka terlalu fokus jadi viral, bukan jadi valuable. Viral itu cepat naik, tapi cepat hilang. Valuable itu pelan, tapi nempel lama. Lu nggak butuh jutaan views, lu butuh orang yang percaya sama lu. Karena yang bikin lu kaya bukan penonton, tapi pembeli. Sekarang kita bongkar mitos lain. Harus punya produk dulu baru mulai. Salah besar. Justru di awal lu harus mulai dari konten yang merefleksikan gaya hidup lu. Dari situ, lu lihat respon pasar. Apa yang mereka suka? Apa yang mereka tanyain? Itu semua adalah data gratis yang bisa lu ubah jadi produk nantinya. Jadi pasar yang ngasih tahu lu harus jual apa. Contoh real. Lu suka fitness dan mulai share perjalanan lu. Audiens mulai nanya, latihan lu gimana? Makan apa? Programnya ada nggak? Nah, itu sinyal. Dari situ, lu bisa bikin e-book, coaching, atau program workout. Jadi produk lu bukan hasil nebak, tapi hasil membaca kebutuhan. Yang bikin ini powerful adalah, lu nggak lagi jual barang, lu jual transformasi. Orang nggak beli workout plan, mereka beli badan ideal. Orang nggak beli konten finansial, mereka beli harapan bebas finansial. Dan gaya hidup lu adalah bukti bahwa transformasi itu mungkin. Jadi di tahap ini, lu harus ngerti, uang bukan datang dari apa yang lu suka, tapi dari seberapa besar lu bisa mengubah apa yang lu suka jadi solusi buat orang lain. Disinilah gaya hidup berubah jadi bisnis. Dan kalau ini udah jalan, skalanya bisa jauh lebih besar dari yang lu bayangin. Sekarang, kita turunin semua ini jadi langkah nyata, tanpa ribet. Mulai dari aturan pertama. 1 gaya hidup, 1 platform, 1 masalah utama. Jangan serakah di awal, fokus dulu. Misalnya lu suka fitness, pilih 1 platform kayak TikTok atau Instagram. Lalu fokus bantu 1 masalah. Cara konsisten latihan buat pemula. Ini bikin lu gampang dikenali dan cepat dapat trust. Langkah kedua, pakai formula konten simple. Dokumentasi plus edukasi plus opini. Dokumentasi buat nunjukin perjalanan asli lu. Edukasi buat ngasih value. Opini buat bikin lu beda. Contoh, lu share progress gym, dokumentasi. Kasih tips latihan, edukasi. Lalu kasih sudut pandang jujur tentang diet ekstrim, opini. Kombinasi ini bikin audiens ngerasa, ini orang real, bukan cuma teori. Langkah ketiga, pakai sistem 30 hari. Posting tiap hari tanpa mikir hasil dulu. Fokusnya bukan viral, tapi konsistensi. Anggap ini kayak nanam bibit. Lu nggak akan panen di hari ketiga. Tapi di hari ke-30, lu mulai lihat pola. Konten mana yang naik, mana yang diabaikan. Dari situ, lu refine. Ini cara paling realistis buat mulai tanpa overthinking. Sekarang masuk ke monetisasi awal. Jangan nunggu gede, mulai dari kecil. Jual solusi sederhana. Misalnya, lu udah sering share tips. Kumpulin jadi PDF Rp50.000. Dengan 20 pembeli aja, itu udah 1 juta rupiah. Bukan soal nominalnya, tapi validasi bahwa gaya hidup lu bisa menghasilkan. Ini titik di mana mindset lu berubah total. Hambatan terbesar biasanya bukan skill, tapi mental. Rasa malu, takut dilihat, takut gak sempurna. Gua kasih perspektif.
Orang nggak peduli lu sempurna atau nggak. Mereka peduli lu relevan atau nggak. Justru ketidaksempurnaan lu bikin lu relatable. Jadi jangan tunggu jago baru mulai. Mulai aja, nanti jago sambil jalan. Tantangan kedua, capek dan kehilangan arah. Di sini banyak yang berhenti. Solusinya sederhana tapi nggak mudah. Punya sistem, bukan mood. Tentuin jam posting, tentuin tema mingguan, dan patuhi itu. Jangan nunggu semangat. Orang yang menang di game ini bukan yang paling kreatif, tapi yang paling konsisten. Dan terakhir, jangan jalan sendiri. Bangun komunitas kecil dari awal. Balas komentar, ajak diskusi, buat mereka ngerasa dilibatkan. Karena bisnis besar itu bukan dibangun dari produk, tapi dari hubungan. Semakin kuat hubungan lu dengan audiens, semakin kuat pondasi bisnis lu ke depan. Kalau lu jalanin ini 3-6 bulan dengan serius, yang berubah bukan cuma income, tapi cara lu melihat diri sendiri. Lu nggak lagi sekedar orang yang punya hobi, tapi jadi aset yang menghasilkan. Dan itu adalah level kontrol finansial yang nggak banyak orang punya. Jadi gini bro, inti dari semua ini simple tapi dalam. Gaya hidup lu itu aset, kalau lu tahu cara mengemasnya. Kita udah bongkar dari nol, mulai dari identifikasi kebiasaan, ubah jadi konten, bangun audiens, sampai monetisasi. Ini bukan teori kosong. Ini pola yang sama yang dipakai banyak orang untuk naik level finansial. Dan sekarang, lu udah pegang petanya. Yang bikin beda ke depan bukan lagi informasi, tapi eksekusi. Banyak orang nonton, sedikit yang jalan. Padahal peluangnya terbuka lebar buat siapa aja yang mau konsisten dan berani mulai. Ingat, lu nggak butuh jadi orang lain untuk sukses. Lu cuma perlu jadi versi lu yang terlihat dan bernilai. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Mau terus jadi penonton gaya hidup orang lain, atau mulai membangun milik lu sendiri. Karena di era ini, siapa yang mengontrol perhatian, dia yang mengontrol uang. Kalau lu dapet insight dari video ini, gue pengen lu tulis di komentar. Gaya hidup apa yang mau lu ubah jadi bisnis? Kita bangun bareng di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke circle lu yang masih mikir hobi itu cuma buang waktu. Karena bisa jadi, yang lu anggap biasa hari ini adalah sumber miliaran lu di masa depan.